menabung, kedua invest, ketiga sedia dana darurat. Oke, menabung untuk berinvest untuk semua kita jadi beruntung. Tepuk ITF. Cerdas, cermat, keren. Halo, selamat pagi, semangat pagi. Ketemu lagi dengan gua Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pagi-pagi siaran, lagi mau ngantor. Sebelum ngantor kita siaran dulu nih di Siniar Podcast Jurnal Lembu. Dan ini episode ke-212. Dan terima kasih buat kiriman dari Miss G. Jadi gua samarin ya namanya supaya nggak ketahuan aslinya. Dia nulis pesannya begini. Selamat pagi Pak, saya Miss G. Terkait materi kelas tadi malam, kebetulan bahas tentang keuangan. Saya mau bertanya Pak, dana darurat sebaiknya disimpan di mana Pak ya? Jika ditabungkan di bank takutnya perlahan berkurang. Tapi kalau di instrumen investasi apakah bisa dicairkan dalam waktu singkat Pak? Semisal dana daruratnya diperlukan untuk kondisi darurat. Terima kasih Pak. Oke, gua langsung jawab aja ya Miss G. Terima kasih Mbak G nih ya. Oke, terkait dulu pertama dana darurat. Dana darurat itu sebenarnya menurut gua beda sama dana pensiun. Dana pensiun itu nanti lo nikmatin, lo tabungin juga, disisihin, dan uang pribadi disisihin juga buat dana pensiun atau ikut perusahaan yang kayak semacam fund manager yang memang diperuntukkan untuk dana pensiun. Lo bisa ikut itu juga, tapi pelajari dengan baik. Satu lagi adalah yang lo harus siapin adalah namanya dana darurat. Dana darurat dari mentor gue yang ngajarin sampai sekarang ya. Dan dana darurat itu diperlukan banget untuk memitigasi resiko jika kita kehilangan pekerjaan atau kehilangan pemasukan per bulannya begitu. Dan memang harus disiapin gitu. Oke, kita ambil contoh dulu dana darurat. Misalnya kita gajiannya kayak kemarin kita bahas ya malam ya. Gajiannya misalnya 5 juta. Terus pengeluaran bulanannya 2 juta, ya kan? Nah, sebenarnya minimalnya dana darurat yang harus disiapin nanti suatu hari untuk dipakai berarti tadi pengeluaran bulanannya 2 juta ya, dikali minimalnya 3. Jadi dana darurat itu dihitung dari pengeluaran bulanan kita rutinnya. Maka sekali lagi kita perlu bikin laporan keuangan biar tahu per bulannya kita keluarnya berapa. Sehingga dana darurat itu 3 kali pengeluaran bulanannya. Nah, kita nabungin tuh. Tadi kan 2 juta ya per bulannya keluarinnya. Nah, 2 juta itu dikali 3 minimalnya. Jadi 6 juta. Nah, belajar kita untuk mengumpulkan 6 juta itu dana darurat. Dan itu kita simpen dana daruratnya. Jangan pernah dipakai gitu. Simpennya di mana yang paling ideal? Simpennya kalau paling aman, kalau ngerasa takut yang bisa diinvestasikan juga. Dana daruratnya sebaiknya sih kalau menurut saya jangan naruh di bank, lebih baik naruh di reksadana pasar uang, disendirin lagi pakai akunnya ibu atau pakai akunnya ayah, nanti buat akunnya. Kemudian jadi kalau kita sendiri juga udah buat akun reksadana pasar uang, sebaiknya mungkin ada akun yang tersendiri lagi karena kita kan nitipnya duitnya di bank kustodian ya, jadi nggak di satu tempat. Nah, pertanyaannya pasti juga khawatir kan, kalau kita udah invest gitu kita bisa narik nggak, cepet nggak narik dana daruratnya ya. Dana darurat bisa kok tetap di bank aja, tapi kalau di bank kan bunganya kecil, maka taruh di reksadana pasar uang. Nah, terus kemudian kalau mau diambil ya cepet liquid, karena dia reksadana pasar uang itu cepat liquid dan resiko. Tetap ada resiko, semua investasi tetap ada resiko, tapi resikonya yang paling kecil dari pengalamanku selama udah 3 tahun ini ya. Tapi sih kalau terus ditambah ditabung di situ, disisihin buat dana darurat udah jadi gini. Setiap tanggal 27, ini pas banget hari ini tanggal 27, gue selalu bikin laporan keuangan Mbak Ji. Gue selalu bikin laporan keuangan dan gue selalu menghitung memasukkan di bagian bawah di laporan keuangan, yaitu bagian dari dana darurat. Jadi gue langsung bisa memprediksi dana darurat gue udah terpenuhi atau belum. Jadi ngeceknya begitu, di laporan keuangan kita masukin di bagian bawah
terkait dengan dana darurat kita, tabungan kita untuk dana darurat udah berapa. Nah, gitu. Jadi, apakah bisa diambil cepat, dibutuhin suatu hari? Iya, bisa. Apalagi kalau kita udah bikin laporan keuangan. Jadi, kita langsung tahu berapa keuangan jumlahnya dan segala macamnya gitu. Ya. Jadi, hal itu akan sangat membantu dan gampang banget untuk ditarik. Don't worry, reksadana pasar uang itu gampang banget untuk dicairin karena liquid. Beda banget kalau misalnya kita masuk ke sahamnya ke saham langsung sebagai trader atau investor, atau masuk di reksadana saham. Biasanya reksadana saham tuh butuh di atas 10 tahun ya gitu. Kalau untuk jangka pendek mah enak reksadana pasar uang aja untuk jangka pendek, untuk wanti-wanti kayak gini, untuk situasi menyimpan uang yang sifatnya dana darurat ya. Semoga ini bisa terjawab. Jadi kalau belum puas, jangan sungkan untuk ganggu gua Miss G gitu ya. Jangan. Dan buat teman-teman yang lain juga, sebaiknya kita membuat dana darurat. Ya kan ada tabungan ini Mas gitu kan. Ya tabungan itu nggak cukup, tapi kita harus investasikan. Dana darurat itu bukan sekedar cuma nabungin uang disendiriin, bukan, tapi sebenarnya bisa diinvestasikan. Jadi kita pilih pilih tempat reksadana pasar uang, dan nanti dana darurat itu biarin berkembang gitu. Jadi nggak cukup dengan taruh cuma di bank, dana darurat taruh di bank, nanti biasanya kepotong sama bank gitu ya. Karena kan kalau nabung itu berarti kita nitipin uang, berarti kita duitnya disimpan. Kalau investasi berarti kita titip uang untuk dikembangkan. Itu bedanya. Itu. Semoga pagi ini makin terinspirasi. Udah 6 menit lewat. Semoga makin tercerahkan. Kalau nanti bingung langsung WA aku lagi aja, nggak apa-apa, ganggu lagi. Dan terima kasih buat teman-teman semua, teman-teman yang penyuka dunia keuangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kita bahas di episode yang berikutnya. Salam dari gua, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu.